Oke, judulnya tentang pengaruh kompetensi pedagogik guru PAI dan minat baca Al-Quran siswa terhadap hasil belajar kognitif. Ini kognitif nulisnya bukan pakai V ya, pakai F. Kognitif. Penelitian korelasi pada siswa kelas 12. Oke. Ini satu, kemudian serial, judulnya hubungan self efikasi dan motivasi belajar siswa dengan hasil belajar fikih siswa. Ini ada nggak disebutkan di mana lokasinya. Eh, di judulnya mah ada Pak, cuman di Lokasinya SK-nya nggak tahu nggak masuk, lokasinya. lokasinya nggak disebutin. Pak kelupaan apa gimana? Disebutin Pak, nggak tahu SK-nya nggak ada di SK. Iya, artinya kalau harus Lokasinya di daerah dilengkapi. Di mana ininya? di MTS Al Musadadiyah Garut. Oh, untuk Fuad, pengaruh penggunaan ChatGPT terhadap motivasi dan hasil belajar siswa. Penelitian di SMK Permata Negeri. Ini harusnya dilengkapi nih. Permata Negeri ke di mana, kecamatannya, kabupatennya, biar bisa lebih jelas. Ya. Nanti kalau di judul dilengkapi, Pak. Iya, Pak. Oke. Berarti kalau dilihat dari tiga judul ini, tiga-tiganya adalah kuantitatif nih, ya. Judul kuantitatif. Karena judulnya kuantitatif, maka Anda harus bisa memastikan pertama adalah jenis penelitian kuantitatif apa yang dipakai. Itu harus tertuang ada di dalam naskah, dalam teks. Seperti kalau di sini kan Bu Retno nulis penelitian korelasi ya, itu udah jelas tuh. Berarti di Hmm. dalamnya itu pasti penelitian korelasi. Tapi kalau punya yang serial ini belum jelas nih maksudnya mau apa si penelitiannya. Anda mau penelitiannya tipe apa kuantitatifnya? Korelasi juga Pak. Relasional. Oke. Terus kalau yang punyanya Papuan ini mau apa ini? Awalnya mau itu Pak, apa namanya, uji pengaruh yang dua siklus itu, tapi pas penguji sama pembimbing satu lebih mengarahkan ke korelasi Pak. Oke. Kalau korelasi semuanya korelasi. Ya, ya nggak apa-apa. Tidak ada lebih tinggi apa lebih rendah. Penting dilakukan dengan benar. Oke. Nah, saya pengen Anda mempelajari buku ini nih. Nanti saya kirim deh bukunya. Eh, ini bukunya. Ini pernah saya sampaikan sebelum-sebelumnya. Ini adalah buku judul besarnya ini. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan. Buku ini penting untuk dipelajari karena salah satunya ada pembahasan khusus tentang korelasional. Ini kalau saya korelasi. Nih, ini jadi penelitian korelasional itu adalah salah satu jenis penelitian kuantitatif. Jadi saya mau ke teori dulu ya sebelum masuk ke praktik Anda di materi-materi. Karena konten tentang metrik ini perlu dikuasai oleh mahasiswa yang mau melakukan riset kuantitatif. Gitu. Nih, ini ada karakteristik penelitian kuantitatif. Kemudian ada jenis penelitian kuantitatif. Nah, Anda harus tahu dulu ini nih. Harus ngerti dulu. Penelitian kuantitatif terdiri dari berbagai jenis. Tiap jenis itu punya maksud tersendiri, gitu ya. Nah, beberapa tipe penelitian kuantitatif adalah satu penelitian eksploratif, yang kedua penelitian deskriptif kuantitatif. Ini deskriptif kuantitatif itu maksudnya di penelitian kuantitatif.
Lalu yang ketiga adalah eh, penelitian korelasional. Nah, ini yang mau kita kaji nih, khusus korelasional. Kemudian yang keempat itu adalah penelitian kausal komparatif. Kausal komparatif berarti eh, apa? Tipenya termasuk atau sering juga disebut dengan istilah ex post facto. Itu kausal komparatif. Kemudian yang kelima itu ada yang disebut dengan action research. Itu pembagian dari penelitian kuantitatif. Kemudian yang keenam itu adalah penelitian eksperimen. Oh, eksperimen itu kuantitatif ya, kuantitatif. Kemudian yang ketujuh adalah lead bank, pengembangan, research and development. Kalau Anda pernah dengar istilah research and development, itu penelitian litbangan. Itu adalah jenis-jenis dari penelitian kuantitatif. Ada 7. Nah, berarti Anda mau fokusnya kemana? Ke korelasional. Kita lihat di sini, di daftar isinya. Nanti kalau Anda mau, nanti file saya ini saya kirim ke Anda. Nih, jenis penelitian kuantitatif ada. Ya, di sini hanya disebutkan yang eksperimen validitas data. Progresnya berarti nggak dimasukin. Untuk korelasional, ini kalau Anda mau, saya banyak buku terkait MATLAB. Karena saya ngajar metodologi penelitian sudah 20 tahun masalahnya, jadi tidak begitu kaget kalau penelitian-penelitian yang seperti ini tuh. Ada metodologi eksperimen, metodologi mana itu korelasional ya. Coba saya cek korelasional. Oh, berarti ada di bukunya khusus. Oh, oh nggak ada. Oke. Nih. Ini bahasa Inggris deh. Metodologi terus, Nah, oke, ini ada buku Macmillan, ini yang sering dipakai juga ini. Nanti saya minta Anda tidak menggunakan referensi yang berbahasa Indonesia terlalu banyak untuk metodologi penelitian. Pakai yang berbahasa Inggris, ya. Ini tuh. Di sini ada nih quantitative data collection, technical adequacy, quantitative data, research design, survey, non experimental, experimental, inferential, design kualitatif, quantitative correlation. Correlational. Hmm, Tuh. Kalau dibuat dalam bentuk tabel, di dalam bukunya Schumacher ini, posisi dari korelasional itu ada di mana di dalam kuantitatif. Ini harus Anda tahu dulu. Sehingga Anda bisa tahu sebetulnya tujuan dari penelitian korelasional itu mau ngapain sih? Terus bagaimana logical frameworknya sehingga saya ketika melakukan penelitian ini benar gitu. Jadi jangan hanya sebatas ini X, ini Y, ini X1, ini X2, ini Y contohnya. Ya terus korelasional itu maksudnya apa? Kan itu harus juga ngerti gitu, ya. Oke, kalau dilihat dari sisi ini, dari sisi apa?
sistematika atau gambaran dari rencana penelitian, kan penelitian itu ada yang jenisnya kuantitatif, ada yang kualitatif. Nah, yang kuantitatif atau kualitatif ini, apa ini? Ah, ini nanti saya akan kirimkan file ini di grup buat Anda biar mempelajarinya. Jadi setiap yang namanya apa desain research penelitian itu selalu ada logika yang dipakai, kenapa ini dipakai, ini kenapa ini begitu. Korelasi itu kan berarti ingin menunjukkan apakah ada hubungankah atau tidak ada hubungankah, ada pengaruhkah atau tidak ada pengaruhkah. Itu korelasional, ya. Itu korelasional. Ini kenapa nggak gede-gede nih? Nah, ini kenapa nih? Oke, lanjut yang lain dulu deh. Nih. Oke, korelasional. Saya balik lagi ke sini. Eh, lagi nih. Wah, ini ngelag, ngelag. Conducting quantitative research in education. Bisa. Educational research kuantitatif. Wah, ini ngelag. Bentar, bentar. Kalau ngelag jadi nggak enak dilihat nih. Oke, ini ada gangguan teknis nih. Aduh, oke deh. Sebelum ke sana lagi, sebelum ke apa? Ke penjelasan itu dulu. Jadi maksudnya memahami logika dari sebuah penelitian, kenapa dipakai Anda menggunakan jenis yang korelasional, berarti memang ada tujuan yang ingin Anda dapatkan dari melakukan penelitian itu. Bukan sekonyong-konyong, saya pengen apa, yang penting mah asal beres aja tesis, gitu. Ya nggak begitu juga. Ya. Nah, terus, apakah selama ini Anda menuliskan di dalam tesis atau di proposal atau di bab satunya itu ada alasan yang logis ketika Anda memilih itu? Nah, itu harus disebutkan. Jangan sampai Anda tidak apa ya sebutnya tidak punya alasan kenapa memilih jenis kuantitatif dengan korelasional. Makanya perlu perlu apa dipahami dulu. Ya. Oke, saya masuk ke teksnya dulu nih langsung. Beberapa teks sudah saya koreksi, terutama yang lama-lama nih. Saya pakai apa ya, pakai track change. Jadi nanti eh, silakan diperbaiki ya, secara langsung ya bisa. Tapi ini kan kognitif tuh nulisnya pakai V. Ini saya ke Bu Retno dulu ya. Ini kan masih bentuknya adalah proposal. Jadi nanti kalau ke saya bentuknya sudah bab satu, bab 2, bab 3, bab 4 dan seterusnya. Nah, buatlah apa eh, tesis itu dalam satu file saja, bukan dalam
file 1 bab 1, file 2 bab 2 gitu. Enggak begitu, tapi satu file saja. Kemudian gunakan untuk memudahkan mengetik seperti ini. Ada navigasinya, ya, navigation pane. Pada bisa ya, sudah ya. Bisa. Jadi saya tinggal mudah saja untuk mendeteksi sudah benar atau tidak dan lain-lain. Nah, dalam sebuah tesis, Anda harus tahu bahwa ada dua yang ditelaah di dalam tesis. Satu substansi, ya. Yang kedua redaksi. Substansi itu berarti terkait dengan konten-konten yang menjadi inti dari pembahasan tesis. Seperti ke-PAI-an itu adalah konten yang sifatnya substansi. Ya. Nah, kalau yang redaksi seperti apa? Redaksi itu typo, kesalahan tulis, kesalahan ejaan, tidak sesuai dengan buku pedoman. Harusnya contoh menggunakan eh, Times New Roman, dia pakai Calibri contohnya. Atau ada lagi ketika dia eh, menuliskan harusnya footnote tapi dia tidak footnote. Tapi katanya di dalam buku diperbolehkan memilih antara footnote dengan body note dengan menggunakan style apa. Tapi pada faktanya ketika ditulis ternyata digabung antara ada apa, ada juga footnote. Nah, itu kan keliru. Maksud saya, kalau yang sifatnya substansi itu nanti Anda akan dilihat dari karakteristik setiap setiap paragrafnya. Paragrafnya itu dicek. Nah, biasanya kalau sudah dalam bentuk tulisan begini nggak terdeteksi paragraf itu. Nah, saya ingin kasih tahu clue-nya ya, untuk clue-nya. Pertama, kalau dalam penelitian kuantitatif, menulis latar belakang itu dengan logika berpikir deduktif dari umum ke khusus. Gitu. Jadi mengkerucut dari atas besar kemudian ke bawah. Itu kuantitatif. Logikanya yang dipakai adalah logika penalaran deduktif dari umum ke khusus. Nah, maka ketika dari umum ke khusus itu berarti setiap paragrafnya Anda harus tahu isi paragraf itu harus ada apa saja. Paragraf itu isinya adalah kalimat-kalimat. Satu kalimat itu ditandai dengan satu titik. Ya. Berarti kalau Anda nulis dua kata tapi ada satu titiknya, itu sudah satu kalimat. Nah, kebiasaan buruk mahasiswa adalah karena ketika menulis paragraf itu tidak menempatkan mana pokok kalimat atau inti kalimat dengan kalimat penjelasnya. Jadi dari mulai sekarang biasakan kalimat pertama dalam tulisan kalian itu adalah pokok kalimat atau kalimat inti dari paragraf itu sendiri. Jadi nanti kalimat keduanya itu adalah penjelasan dari kalimat intinya. Nah, kemudian jika Anda memang konsisten menggunakan seperti ini kan menggunakan footnote ya, footnote. Nah, footnote ini juga harus benar nulisnya. Dari mana benar nulisnya itu? Strukturnya. Nah, makanya saran saya Anda harus menggunakan reference manager. Dalam hal ini boleh pakai Mendeley, boleh pakai Zotero. Untuk apa itu dilakukan? Paling tidak 3 hal keuntungan Anda menggunakan software reference manager itu. Pertama adalah memastikan tidak ada referensi yang tertinggal. Jangan sampai kejadian seperti hanya mie instan. Maksudnya naon Pak mie instan? Mie instan itu ya nih, ya saya kasih ilustrasi aja biar andanya ngantuk lah. Nih, contoh Google. Masuk karena google.com. Terus Indomie, Indomie, bungkus Indomie. Nah, nih lihat, Anda bisa lihat di sini
bungkus Indomie itu, lihat di bungkusnya. Woi, luar biasa. Enak dipandang mata. Aya mihna, aya telurna, aya naon tuh, tomat lah, aya dagingna malah gitunya. Tapi di jerona eueuhan mih kering hungkul aja geusina. Arti itu maksudnya. Hah? Nah, Anda membuat nanti apa? Membuat tesis seperti ini. Itu kalau tidak menggunakan reference manager, kadang ada aja bagian yang hilang, yang nggak terdetek, yang nggak ditulis itu referensinya. Ya. Karena apa? Ditulis secara manual itu masalahnya. Itu jadi yang pertama, memastikan tidak ada yang tertinggal. Yang kedua adalah untuk memastikan tulisannya apa? Konsisten. Nulis itu ajak kayak gitu. Itu kan kalau Anda bisa kebayang kalau nulis manual kadang-kadang poho. Apa setelah nama orang teh tahun heula atau tulisan teh apa judulnya dulu atau lokasi lokasi publishernya atau gimana. Nah, itu kan problem. Jadi akhirnya tidak konsisten gitu. Jadi kalau menggunakan reference manager, maka tulisan itu akan konsisten. Maka yang harus dibenari atau yang harus diperbaiki di dalam reference manager itu adalah metadatanya. Metadatanya dari mana? Nih, coba perhatikan baik-baik. Metadata itu dilihatnya dari sini nih. Kalau misalkan Anda pakai Mendeley Desktop seperti ini. Di Mendeley Desktop, Mendeley itu ada 3 kolom. Ada kolom kiri, kolom tengah, kolom kanan. Nah, kolom kiri, ini belum tampil ya. Kolom kiri itu bicara tentang data yang terdapat di dalam Mendeley. Datanya ya. Ini berapa buah, judul apa itu ada di situ. Nah, ini. Nih, ini yang ini datanya di sini. Kalau ini ini adalah bagian tengah. Ini adalah dashboard untuk menunjukkan adanya nama, judul, dan lain-lain. Tapi kalau di bagian sebelah kanan, ini adalah metadatanya. Ini metadata. Nah, metadata ini yang harus diperbaiki. Ya, contoh nih, Pak, saya dapat sebuah referensi, tapi kok ketika dimasukin ke Google Scholar, ke dalam Mendeley, itu tulisannya jadi gede semua. Tuh kayak gini kan, judulnya gede semua nih. Kalau ini kan enggak nih. Nah, ini juga harus konsisten nulisnya. Pak, saya mau kecil aja bagian depannya atau bagian seperti ini nih. Validity of self percent bla 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 bla. Yang depan aja nih yang ini, yang apa? Yang besar. Yang lainnya enggak. Kecuali kata Indonesia sesuai katanya maksudnya. Berarti Anda harus sampaikan semuanya sebegini. Termasuk ini juga nih. Ini juga kan beda tuh. Secondary school language teachers online learning. Kalau Anda mau konsisten gampang. Ini masukkan ini di copy, masukkan Word. Udah gitu aja. Masukkan Word. Oh, kemudian pastekan, kemudian di blok, kemudian Ctrl Fn F3 tuh. Kan beda-beda. Nah, kan gini. Udah aja ini tak S-nya gedein gitu. Sama Indonesia karena nama tempat. Tuh. Ini dikopikan, asupkan ke mana? Ke sini tuh. Nah, ininya harus di apa? Diedit dulu. Pak, saya mah tulisan Cina, Pak, contohnya. Tulisan Arab. Rumah apa? Sarua di naon. Diedit dulu metadatanya. Ini sini. Tuh, ini Cina nih. Apalagi kalau tidak ada file PDF-nya. Susah kita ngedeteksinya. Padahal bisa saja, Pak. Kemudian yang paling penting adalah kalian harus menuliskan doi-nya. Doi-nya itu apa? Digital Objective Identifier. Jadi alamat digital dari sebuah artikel ataupun buku. Itu penting untuk dituliskan di akhir. Di sini nih. Kalau di Mendeley itu di sini nih. Tulisnya doi-nya di sini. Di sini tulis. Untuk apa? Agar memastikan tulisannya nanti bisa dideteksi bahwa ada tulisannya benar. Nih,
Seperti ini nih, Hayadin. Ini kan artikel jurnal. Ini kita nggak tahu nih, karena doinya nggak ada. Tapi bisa nggak dicari doinya? Bisa. Gimana caranya? Masukin aja judul ini, kemudian nanti masuk ke dalam Word-nya, ke dalam eh, browsernya. Nanti juga dia akan menunjukkan kemana. Seperti ini kalau saya karena sudah punya artikelnya, apa? Jadi yang namanya artikel jurnal, Anda harus menuliskan doi-nya juga. Yang belum tahu doi, saya jelasin. Kalau yang sudah, syukur. Kalau di jurnal, nih, kalau jurnal ilmiah, termasuk buku juga di beberapa tempat selalu pakai doi sebagai tempat untuk mengidentifikasi. Kalau nggak muncul berarti kenapa ini? Oke, Ayadin, pengembangan. Ini apa ini? Advocating, oh advocating. Ini cukup lama ya, tergantung sinyalnya aja. Nah, kalau sudah ketemu doinya, dikopikan doinya, masukkan ke sini nih, di sini nih. Nah, masukkan di sini supaya nanti masuknya jelas. Jadi nanti ketika ditarik atau ditanya atau dibenerkan asup karena apa tulisan dia akan muncul. Gitu. Ya. Jadi menggunakan reference manager diperbantu kayak gini nih, Bu Retno ya, tuh lihat tuh. Ini kan tulisannya nggak jelas, Bu. Ini ISEP Juanda meningkatkan kompetensi guru. Nggak ada. Ini teh buku atau apa? Tahunnya mana nggak ada. Terus penerbitnya mana? Kemudian eh, apa pustakanya di mana atau berapa doinya atau ISBN-nya apa kan nggak ada di sini. Ini yang disebut dengan hal-hal yang bersifat redaksional, ya, belum substansial. Kita belum masuk ke substansi dulu. Yang gampang-gampang terdeteksi aja dulu. Ini juga nih, Yusuf Sukman, pengaturan pemerintah nomor sekian tentang guru. Apa memang Yusuf Sukman yang mengeluarkan SK peraturan pemerintah ini? Memang Yusuf Sukman itu saha sih, adina presiden apa naon gitu. Nah kan itu jelas karena salah menginput referensi. Harusnya itu dari contoh mau Kemenkumham kah atau dari eh, apa atau anonimus juga boleh. Anonimus itu berarti tidak diketahui siapa yang nulisnya. Tuh. Ini terkait dengan hal-hal kecil. Terus di sini juga nih nggak jelas nih. Cikan, Cika, di sini peran kompetensi guru. Ini teh artikel jurnal atau naon itu teh jelas ya tuh. Ini aja nggak jelas. Padahal harusnya Anda gunakan yang namanya Chicago Manual of Styles 17 edition full note kalau di dalam Mendeley itu. Jadi nanti untuk ke footnote-nya seperti itu. Ya. Bisa dipahami dulu sampai sejauh ini? Ya. Jadi tolong dirapihkan eh, penggunaan metadatanya sebelum nanti saya ngomong substansi. Kalau substansi lebih ekstrim lagi, karena detail satu persatu substansi dibaca ya strukturnya benar atau bisa ayo lompat gitu, lompat. Oke. Boleh dicatat deh, bisi lupa, boleh dicatat, tulis tangan aja deh biar ada apa? Biar ayah bukti Anda hari ini menulis, ya. Oke, yang pertama judul nih, judul. Judul Anda itu
harus merefleksikan fenomena utama yang diteliti. Jadi judul Anda itu, yang pertama judul Anda itu harus menyatakan perbandingan atau hubungan antar variabel. Nah, kalau Anda kan hubungan antar variabel kan, nah berarti memang masuk pada ranah itu. Yang kedua, dalam kuantitatif, judul itu harus ada kejelasan subjek dan lokasi penelitian. Makanya kenapa kemudian tadi di komentar, kalau dalam judul tidak ada lokasi penelitian yang nggak jelas, berarti dia bukan penelitian kuantitatif. Gitu. Subjeknya, maksudnya siapa subjeknya? Yang ditelitinya siapa? Siswa, guru, kepala sekolah, pengawas, atau siapa? Itu, ya. Jadi di dalam judul itu harus ada kejelasan subjek dan lokasi penelitian. Kemudian, ini terkait dengan bagian yang kedua. Tadi bagian judul ya, tadi bagian judul. Bagian kedua itu adalah tentang masalah penelitian. Masalah penelitian itu atau research problem harus mengandung paling tidak 7 hal. Nah, ini tolong dicatat nih, 7 hal. Pertama, bukan 7, 5 hal. Research problem itu atau masalah penelitian itu harus mengandung satu, masalah penelitian dan fenomena-fenomenanya dideskripsikan dengan ringkas dan jelas. Di bab berapa itu? Di bab 1 bagian latar belakang masalah. Oke, kriterianya pertama itu. Masalah penelitian dan fenomena-fenomenanya dideskripsikan dengan singkat dan jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah yang dikaji sesuai dengan topik yang dibahas. Masalah yang dikaji harus sesuai dengan topik yang dibahas. Maksudnya apa sih topik dengan masalah? Jadi jangan sampai begini. Yang dipelajari itu adalah tentang pembelajaran operative learning contoh. Tapi ketika dibahas justru masalah-masalah yang tidak ada hubungannya dengan cooperative learning. Oke. Itu dalam latar belakang masalah masih dalam masalah penelitian. Yang ketiga, masalah penelitian ditemukan dari literatur atau dari pengalaman. Nah, ini. Itu dari mana dapatnya? Nah, makanya nanti kamu harus memastikan meng-highlight, garis bawahi, tapi karena ini pakai Word, maka berikan tanda warna mana yang Anda ambil dari itu semua. Contoh nih, masalah penelitiannya dari literatur. Anda ambil tuh di Syria set, tulis di pinggiran tinggian komentar masalah penelitian dari literatur. Bisa. Untuk membuktikan, itu maksudnya nanti juga dihapus lagi kalau mau di print out ya. Karena kan ini mah kepada saya ketika mengkaji apa yang Anda tulis gitu. Jangan sampai yang Anda tulis itu ternyata saya juga harus nyari deh neangan. Bahkan ternyata di teangan teh kan itu. Tapi kalau Anda sendiri yang memberikan tanda, oh ini loh Pak masalah penelitiannya. Bahkan saya nanti harus menunjukkan apakah Anda menulis studi pendahuluan tidak di dalam bab 1 bagian latar belakang masalah. Karena substansi dari latar belakang masalah itu Anda menemukan masalah dari mana datangnya. Salah satunya adalah ketika peneliti melakukan riset terdahulu atau penelitian terdahulu. Itu. Kemudian yang kelima, yang keempat dulu. Masalah penelitian itu adalah bicara tentang alasan pentingnya masalah untuk diteliti berdasarkan kajian literatur. Itu harus ada di dalam penjelasan latar belakang masalah. Kenapa Anda menuliskan judulnya itu? Kenapa penting Anda tulis itu? Karena itu pun akan ditanya oleh penguji pada saat sidang. Kemudian yang kelima, tunjukkan kebaruan atau novelty dari kajian Anda dengan melihat dari penelitian-penelitian terdahulu. Anda masih ingat mungkin ketika ada bagian dari penelitian terdahulu yang Anda tulis. Nih,
seperti punyanya Bu Retno kan ini ada apa nih? Penelitian terdahulu. Nah, apa fungsinya ketika menampilkan penelitian terdahulu? Fungsi penelitian terdahulu itu adalah dalam rangka memberikan insight. Insight itu wawasan bahwa Anda itu tidak sama risetnya dengan yang sudah dilakukan orang-orang lain gitu. Dan di situ Anda harus membuktikan bahwa riset Anda itu sama sekali tidak mengutip 100% dari temuan orang lain. Tuh, lihat. Nah, makanya, ini contoh nih, Bu Retno, lokasi penelitiannya di mana? SD, SMP, SMA, Di SMA, Pak. SMA. Nah, berarti kalau di SMA, semua riset-risetnya pun tentang SMA. Oke. Kalau Anda nuliskan risetnya di SD, nanti kan Anda bisa aja berkelakar begini. Ya, saya kan penelitian di SMA, ini mah di SD. Jadi beda kan? Ya, nyalah beda. Dari awalnya juga sudah beda. Yang bejeng kudanya beda lah. Gitu. Ya. Ini kan Anda tulis di sini bla 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 SDN Modopuro. Ya, nyalah penelitiannya beda gitu loh. Ya, harus apple to apple. Kalau tidak SMA di mana Pak? Ya terserah pokoknya SMA. Kan Anda mau penelitian SMA. Tapi saya menemukannya cuma 5 Pak. Sisanya aliyah. Gimana Pak? Minimal yang sejenjang. Nah, gitu. Dengan SMK gimana Pak? Enggak apa-apa. Ambil aja satu gitu. Tapi yang pentingnya itu risetnya dari yang SMA itu. Jangan ngambil SD. Ini juga ada lagi nih. Malah ini nggak jelas nih, di mana lokasinya nih. Nggak ada nih tuh. Devita Meli, pengaruh kompetensi pedagogi guru terhadap minat belajar. Udah aja gitu judul nanti. Masih. Oh, SMP ingat tuh. Kan ini SMP itu. Gorontalo sebesar. Ini juga nulisnya salah nih, Gorontalo karena pakai dijikan. Ini kan pisah gitu, Pak. Ya, ini ada SMK. Kemudian ada lagi SMA K Kristen ya, SMA. Kemudian ada lagi SMK. Aneh, kamu teh penelitian ongko di SMA, tapi lolobana penelitiannya bukan yang dari SMA. Itu kan juga ngaco. Oke. Terus Virial gimana? Virial pakai ini nggak? Pakai navigation pane nggak? Belum, Pak. Belum ya. Tapi bisa kan makanya? Insya Allah bisa, Pak. Kalau nggak bisa, nonton YouTube aja lah. Nih lihat nih. Satu, dua, tiga. Nih di view ada navigation pane. Kalau kosong begini berarti temakai teh. Teh nyapekeun anu mariksa macana cangkel ya. Nih, saya biasanya lebih enak membaca di laptop sebetulnya supaya gampang ketahuan kesalahannya karena saya suka pakai ada track change ya. Tahu ya track change ya? Hah? Tahu? Sudah pernah pakai track change belum? Tahu, Nah, Pak. track Tahu. change, kemudian menggunakan komentar ini kan bisa aja begini contohnya. Pembangunan terus memaksa individu untuk bertahan. Nah, ini kayaknya ini terlalu jauh deh. Kalau misalkan terlalu jauh, tolong dong dideketin gitu, jangan jauh-jauh banget. Anda kan penelitiannya tentang apa sih? Eh? Tentang apa? Virial? Variabelnya apa variabelnya? Nih, Gimana, Pak? self Maaf, efficacy ya. variabelnya self efficacy, hubungan self efficacy Nah, berarti dan 3 variabel ya. motivasi belajar siswa. Oke, nih buat Tiga semua. variabel. Penelitian kuantitatif itu fokusnya pada Y, ya. Fokusnya pada Y. Jadi yang dibahas dalam latar belakang dan lainnya itu adalah bagian Y. Contoh nih, contoh. Judulnya punya siapa? Fuad Gunawan.
pengaruh penggunaan Chat Generative Pre-trained Trainer Transformer, ChatGPT, terhadap motivasi dan hasil belajar PAI. Berarti fokus dari pembahasan latar belakang dimulai dari ngebahas tentang motivasi dan hasil belajar PAI. Gitu. Ya. Jangan ngobrolin ChatGPT-nya, Kade. Karena ChatGPT makan di X. Fokusnya di Y. Gitu. Bahwa sebagai salah satu yang bisa meningkatkan ataupun patut diduga dapat meningkatkan hasil belajar PAI, berarti gunakan salah satu X-nya, yaitu penggunaan alat bantu berupa software gitu. Bisa dipahami nggak maksudnya? Hmm? Iya. Jadi fokuskan latar belakang itu dengan Y-nya dulu, Y-nya yang dibahas. Bukan X-nya, bukan. Gitu. Oke, sebelum dilanjut, ada yang mau disampaikan? Dari Pak. paparan barusan, ada kesalahan-kesalahan yang Anda temukan? Banyak, Pak. Ada. Jadi ya. Oke. Gimana, Wira? Untuk variabel kan tadi kata Bapak fokusnya di Y ya Pak. Artinya variabel yang dibahas di dalam latar belakang masalah. Oh, yang di dalam Dalam latar belakang belakang masalah, ingat, saya bilang ini dalam latar belakang masalah. Karena kan Anda kenapa sih mengkaji itu? Iya, karena ini motivasi dengan hasil belajarnya rendah gitu contohnya. Yang tadi punyanya Pak Fuad ya. Kenapa rendah? Cari dulu tuh komponen yang bisa menjadikan rendah itu. Nah, contoh salah satu ternyata, oh, ada media. Media itu bisa. Tapi sekarang medianya bentuknya begini-begini. Dijelaskan, ada eksplorasi. Gitu. Gitu ya. Ada lagi? Oke. untuk variabel Hmm? yang ada dua, yang duanya misalkan X-nya saja itu tidak masalah ya Pak. Maksudnya Kalau untuk X-nya 2, Y-nya 1. ya, Ya, nggak apa-apa. Nggak masalah. ya, terima Nggak kasih Pak. masalah. Mau X-nya 1, Y-nya 2 bisa. Mau X-nya 2, Y-nya 1 bisa. Nu ulah mah eueuh X, eueuh Y. Nah, itu untuk menang. Kan nggak ada penelitian. Nih, saya coba skimming ya. Saya coba skimming dulu. Skimming itu eh, membaca cepat yang memang harus dibaca. Bentar. Untuk ini dulu, tutorial dulu sebentar ya. Ini Anda sudah nulisnya pakai bab 1. Oke, tapi saya mau cek dulu nih layoutnya benar nggak? 4-4-3-3-3 itu. 4-4-3-3. Oke. Papernya gimana? Ini pakai A4. Oke, sudah. Nah, tinggal menggunakan navigation pen aja ya, gampang ya. Ini tolong dibiasakan jangan terlalu dekat nih. Ini satu, nah 2 kali lagi lah. Jadi enak kelihatannya. Ini juga jangan terlalu dekat nih. Set. Ini harus di, nah 1,5 ya. Oke, coba lihat sini. Perkembangan yang terus-menerus memaksa setiap individu untuk bertahan sekian. Pendidikan. Nah, ini terlalu jauh nih ngobrolin ini. Ini areka areka Bandung kudu ka Cianjur heula gitu. Langsung saja dijelaskan. Apa Y kamu apa? Hasil belajar fisik. Nah, pokoknya tunjukkan bahwa hasil belajar siswa itu mengalami fluktuatif kah atau masalah kah atau apa itu masalahnya. Langsung aja ke situ. Jangan kemana-mana. Ya. Kenapa jangan kemana-mana? Karena kita lain arek nyieun buku, kurang arek nyieun penelitian. Harus singkat, padat, jelas, keharti. Dan didukung oleh referensi-referensi yang mumpuni. Ini dulu. Faktor pendidikan memegang faktor krusial dalam membentuk kualitas. Nah ini tolong hati-hati banget.
ini kalimat ini nih, ini kalimat berbahaya sebenarnya. Wah, berbahaya gimana maksudnya Pak? Ulah ningsieun. Gitu. Ini kalimat Anda atau kalimat menangutip? Atau Anda mengutip dari orang tapi tidak dituliskan sumbernya, kan gitu. Nih, itu segini nih. Segini tidak ada kutipan apapun. Oh, Pak, tapi kan ini mah sifatnya umum, Pak. Enggak juga. Kenapa nggak disebut umum? Ini kan Anda bisa ngambil aja referensi dari orang lain, cuma nggak disebutkan referensinya dari mana, kan gitu. Kalau ini kan jelas, UNESCO, pilarnya ini. Jelaskan, ini nggak ada halamannya nih. Harusnya ada halaman dong, ya. Ini pakai Mendeley nggak? Pakai ya? Pakai, Pak. Pakai. Tapi nggak ada halamannya nih. Betulin. Ya. Nah, terus nih. Ini udah bener gitu nulis begini. Saya malah heran nulisnya begini nih. Saya nggak baca dulu ini ya. Tuh, yang gini-ginian nih. Rungsem tuh teman-teman. Tuh, bener nama tuh. Nih kalau menggunakan track change, nanti bentuknya akan begini nih. Jadi, tapi track change jadi ngambenar ke naskah sebenarnya mah. Tuh, ini juga tuh. Self-regulated learning, baradang KB, ada edited by, tahun. Ini nggak konsisten tuh begini nih kalau metadatanya nggak diperbaiki. Walaupun menggunakan Mendeley. Termasuk, lihat nih goreng patut tetah tinggal ini. Ini naon ya? Ini apa ini? Ini adalah teknik pengutipan footnote atau body note. Hah? Footnote, Pak, tapi di bukunya itu ada seperti itu, apakah ditulis juga? Ya itu kelirunya gitu maksudnya. Nggak boleh tidak menggunakan berbagai-bagai jenis. Kalau satu konsisten satu semua gitu loh. Saya termasuk madhab yang begitu. Saya nggak tahu madhab yang lain. Ya, masa begini nulisnya jadi dua? Padahal tadi ada footnote kan? Oke, saya pikir sementara itu dulu ya, karena kita masuk zuhur. Nanti kalau ada waktu lagi, saya juga nanti saya baca dulu semuanya, nanti saya paparkan kelemahan-kelemahannya. Yang penting satu aja, baca buku pedoman dengan benar. Ya, oke. Terima kasih. Nanti bukunya dicatat saja apa yang kita diskusikan hari ini, nanti untuk ditandatangan tiap kali pertemuan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.